Pemirsa, tidak terasa musim mudik Lebaran tahun 2023 sudah tiba dan diprediksi tahun ini akan terjadi lonjakan jumlah pemudik yang cukup signifikan. Sebelumnya pihak Kementerian Perhubungan juga sudah memprediksi akan ada lonjakan lebih dari 40% untuk jumlah pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, saya akan mengajak Anda untuk langsung kita berbincang untuk membahas mengenai antisipasi lonjakan pemudik tahun ini dan juga saat ini sudah bersama saya Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat pagi, sehat pagi, Bapak? Mbak Boni. Oke, Alhamdulillah. Pak Budi, kita tahu kan sebelumnya Bapak sudah merilis survei pihak Kementerian Perhubungan akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, pastinya persiapan dari pihak Kementerian Perhubungan juga sudah siap. Seperti apa sih Pak persiapannya? Ya, persiapan pertama kali ya, kita itu dari tahun lalu kita petakan masalahnya ada di mana. Itu ketahuan itu di Merak dan Cipali. Setelah itu kita mengadakan riset. Riset ketemulah angka 123 juta itu. Nah, dari situ kami petakan kembali. Dan kita mengundang polisi, PU, terus Menteri PMK untuk membahas berdasarkan experience dan berdasarkan data apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum titik itu kita putuskan seperti apa, saya diundang Presiden untuk presentasi di rapat terbatas. Dan disitulah kami mendapat beberapa arahan. Yang pertama kali adalah libur. Tadinya 2 hari kan. Kemudian dimajukan. Majukan menjadi 4 hari. Lalu Pak Presiden secara khusus hati-hati pengalaman tahun lalu ya di Merak dan Cipali. Setelah itu detail Pak Presiden akan bicara tentang rest area, hati-hati loh gitu. Dan lebih jauh lagi itu dengan kita kompak ya, kita buat SKB, ada Pak Kakor Lantas, Dirjen Darat dan Dirjen Bina Marga merekomendasikan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan pada saat nanti mudik ini. Lalu di tengah kita membuat rencana yang lebih detail, kami ada rakor di Polri dan Pak Presiden mengadakan rapat sekali lagi di Banten, di Merak tepatnya. Kami dipanggil, ada 10 orang, ditanya, ini gimana kesiapannya? Ada yang iya, ada yang enggak, ya kami laporkan jujur lah. Mana yang belum bisa kesiapan, tapi overall ada improvement, Mbak Boni, yaitu di Perak. Kita tambah 4 pelabuhan. Oke. Sehingga kapasitasnya itu naik ya. Jadi volume yang naik bisa diatasi. Insya Allah kita bisa atasi. Yang ke arah Semarang ini memang struggling karena volumenya banyak. Ada jalan yang 2 jalur saja. Nah ini kami bahas, tapi oleh Korlantas ditetapkan dengan one way. Kalau one way kan jalan gitu ya. Dan beruntung terima kasih Kementerian PUPR dan Jasa Marga menambahkan beberapa rute jalan itu sehingga yang dulu ingat kan ada Cipularang itu insya Allah nggak terjadi lagi. Jadi kita detail dan alhamdulillah stakeholder di bawah Pak Menteri PMK ini kompak. Kita share, saling kritik, saling memberikan dan ketemulah satu format. Nah, Pak Presiden lagi mengingatkan survei sudah, diskusi sudah, planning sudah di lapangan. Kalian tidak boleh main-main, itu harus dikawal satu demi satu dan dipetakan mana-mana yang punya masalah. Oke, tadi menarik Pak Menteri menyebut bahwa ada pelabuhan yang ditambah ya Pak. Ya. Ini apakah artinya juga tahun ini diprediksi akan terjadi lonjakan di jalur laut atau mungkin jalur darat masih tetap mendominasi Pak? Darat tetap mendominasi karena itu kan preferensi pribadi dan mereka nggak dibatasin. Aku naik mobil ya nggak boleh. Naik mobil jalan aja gitu kan. Iya. Darat itu mendominasi karena dia pengen juga jalan-jalan di sana.
Kalau laut, udara, kereta api relatif ada packnya, ada jumlah tertentu, Betul. walaupun overkapasitas kadang-kadang ya. Jadi darat itu yang challenging di darat. Oleh karenanya apa yang kita lakukan bukan kita mengatakan di Batam, di Anu tidak perlu. Untuk darat itu ya masalah. Tapi saya harus sampaikan juga di laut ya, saudara kita yang dari Batam pengen pulang ke Medan, ya kampungnya Mbak Boni ya, itu pulang ke Medan banyak sekali. Jadi kita juga hati-hati situ. Lalu Madura itu kelihatannya kecil, tapi pada saat Lebaran itu pulang semua ke Kangean, ke Masalembo dan beberapa tempat. Nah kami tidak bisa mengandalkan kapal rakyat aja. Kami mendedikasikan kapal pemerintah, kapal negara, bahkan angkatan laut membantu. Lalu di Selayar, Banjarmasin, Sorong, ya Maluku juga timbul lonjakan, sehingga kami juga menugaskan semua eselon 1-2 keluar seluruh Indonesia kita bagi tugas. Langsung ke lapangan. Ini artinya tersebar di seluruh titik di Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja ya Pak. Nah tadi juga Pak Budi sudah menjelaskan bahwa nanti di lapangan sebenarnya sama dengan tahun-tahun lalu ya, ada skenario kontraflow, juga mungkin nanti ada buka tutup jalan. Tapi yang saya dengar dari Kementerian Perhubungan ada inovasi baru tahun ini ya Pak, Command Center. Seperti apa Pak? Command Center itu kan dulunya saya nebeng di Kakor Lantas. Dan command centernya bagus. Jadi tahun ini ya kita ada improvement, bikin command center. Nah command center ini semua stakeholder hadir di situ. Oke. Hadir di situ ada kepolisian, ada Basarnas, BMKG, ASDP, Angkasa Pura, AP1, AP2, semuanya datang ke situ. Jadi one stop service. Jadi kalau wartawan mau tahu segala sesuatu di situ. Dan secara reguler kita membuat video conference dengan hari ini dengan Matra Laut. Kita bisa kontrol mereka yang ada di Sorong. Makanya saya sampaikan pada saat pembukaan, kita sekarang punya command center yang mengabsen semua orang harus bertugas. Ya, saya pikir ya kita mesti lakukan itu memang. Sebagai abdi negara ya harus siap untuk melakukan dikala dibutuhkan ya. Ya teman-teman enjoy lah. Kemarin saya coba ya link ya ke Banten, ke mana-mana mereka bisa menjawab dan membuat teman-teman yang dari daerah itu merasa termotivasi juga. Karena bukan dia aja yang kerja, kita juga kerja gitu. Semuanya ya. Ya ada yang kita absen. lakukan. Nah, insya Allah ini akan berjalan baik. Dan sekali-sekali TV One datang ke sana. Boleh nanti kita main langsung ke sana ya Pak. Ini inovasi baru yang tentunya nanti akan kita tunggu bersama-sama. Nah, saya masih punya beberapa pertanyaan Pak, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, usai pariwara berikut kami akan kembali masih bersama Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama kami Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas lebih lanjut mengenai perjalanan mudik tahun ini. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah simak Pak Menteri menjelaskan mengenai inovasi terbaru dari Kementerian Perhubungan, Command Center. Kita akan lanjutkan ya Pak, soal Command Center ini menarik. Nanti sebenarnya fungsi realnya untuk memantau apa saja Pak? Cara kerjanya seperti apa? Ya. Command Center itu ada satu ruangan dengan screen yang besar sekali dan bisa berinteraksi dengan seluruh mau darat, laut, udara bisa. Jadi secara bergilir maupun bisa secara acak. Ya. Nah ini bisa dilakukan sekarang dan yang akan datang. Tapi nanti ada lagi stand-stand. Katakan kita ada di stand perhubungan laut. Nanti ada screen besar dan ini screen ini bisa ditampilkan di layar utama. Di situ terpampang di mana saja kapal-kapal itu tengah berlayar. Dan kita bisa cek kapal itu namanya apa, kecepatannya berapa, muatannya berapa. Secara real time ya Pak, perjalanan setiap kapal. Jadi kapal kita lakukan sehingga kita bisa crossing
dengan rencana-rencana perjalanan dengan apa yang ada di juga pesawat ya, ada peta Indonesia, terjadi titik-titik pergerakan, itu gerak dikit-dikit gitu ya. Jadi Soekarno-Hatta pasti paling lama sama Singapura. Itu ketahuan, wah ini pesawat apa yang mendarat Garuda mau mendarat pukul sekian dengan jenis pesawat ini, langsung di situ ada gitu. Jadi itu terlapor. Lalu darat, ada data-data sisi video CCTV ya, dan itu bisa melihat katakanlah di Cipularang titik-titik kemacetan atau apa namanya Cipali, titik kemacetan bisa diantisipasi, dan kami bisa memberikan respon karena memang yang ada di setiap tempat itu kan polisi ya, jadi kita bisa respon. Di situ juga ada polisi, bisa sampaikan pada pihak-pihak yang memang menghandle permasalahan itu. Juga di kereta api, jadi kita bisa manage stasiun-stasiun itu berarti ya seperti Pak. apa. Ya. Ini artinya juga Command Center ini melibatkan tidak hanya Kemenhub tetapi juga lintas kementerian betul dan instansi lain. Oke, Pak Menteri, ke hal lainnya tadi juga Pak Menteri sempat menyinggung mengenai pemudik yang merasa lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Ya kan Pak, dari tahun ke tahun memang banyak, tapi kalau kita lihat kan pemotor ini kan banyak ya Pak, padahal sebenarnya kurang aman. Nah, mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemirsa sebenarnya dilarang atau imbauan atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau saya disuruh menyampaikan dalam konsep berpikir rasional lah ini ya mudik itu jangan jauh-jauh gitu loh ya, jadi ke Bogor aja atau kemana gitu. Tapi harus kita sadari ini culture kita harus mudik, mau ke Semarang mau ke mana. Nah oleh karenanya persiapkan dengan baik ya, terus nanti kita akan memberikan edukasi. Yang penting itu adalah peran media, ya makanya kesempatan ini saya sampaikan harus hati-hati. Jadi kalau mereka yang ingin pulang ke Semarang, ini kan belum tanggal 18, ya kan? Pulangnya tuh hari ini, jangan besok. Kalau besok ya siap-siap one way dengan kecepatan 80 dan mobilnya mesti fit. Kalau tidak fit bisa masalah. Nah lalu kalau mereka yang ke Merak, dia harus beli tiket 1 hari sebelumnya. Nah, dia akan dapat prioritas karena kalau yang go show dia ada di tempat-tempat tertentu yang mesti nunggu di situ. Nah, ini kemajuan dari sistem yang kita lakukan, alhamdulillah besar sekali yang beli tiket lebih awal. Jadi 2 tempat ini yang memang struggling ya, kita manage dengan baik. Apabila ini berhasil ya insya Allah semuanya bisa kita atasi dengan baik. Baik, nah ini artinya mungkin ada solusi atau pilihan lain bagi pemudik yang sebenarnya berencana naik motor. Cuman pilihan lainnya apa Pak? Apakah mungkin ada program mudik gratis? Dari tahun ke tahun kan ada, apa mungkin ada penambahan? Jadi motor saya harus mention juga, please ya silahkan jangan naik motor, bahaya sekali. Distance-nya 8 jam, 10 jam, itu suatu jarak yang jauh. Saya naik motor 1 jam aja capek ya. Betul. Apalagi teman-teman ini kadang bawaannya banyak. Bawa banyak ya. Jadi kalau bisa jangan naik motor. Kalau naik motor pun jangan bawa barang dan anak karena bahaya. Ya. Tapi kalau bisa kita banyak mudik gratis. Ada bus, ada kereta api, dan juga ada kapal. Nah kapal ini masih banyak, masih available. Kan lumayan tuh naik kapal dari Jakarta sampai ke Semarang. Jadi kalau dia mau ke Klaten ya tinggal dikit lagi lah ya. Motornya ikut, ya. Bis pun demikian. Ya, Pak, ya? Bis pun demikian. Dia naik bis, beberapa kita kasih jatah truk. Jadi motornya ikut truk. Itu yang jalur daratnya ya. Kereta api juga dianya mudik, motornya ikut mudik, sehingga mereka jalan-jalan keluar kota bisa tetap menggunakan motor. Tapi sekali lagi kalau bisa nggak naik motor lebih bagus. Baik, itu tadi pemirsa imbauan dari Pak Menteri. Nah selain jangan naik motor kalau bisa Pak, imbauan Bapak buat para pemudik? Ya, pemudik ini tentu euforia lah, euforia.
Mungkin saya juga kalau pulang kampung ya katakanlah ke Solo Jogja, pasti kan di situ bosan kalau di kota aja. Iya. Kan pengen ke Sambil Kopeng, wisata ya, Pak? wisata. Nah itu ada titik krusial, Oke. yaitu bis wisata. Bis wisata itu biasanya bis yang sudah lama nggak dipakai, supirnya tidak profesional. Nah oleh karenanya kami sudah sampaikan kepada Kadisub sama Kapolres untuk melakukan rem cek. Apakah bis itu fit, apakah pengendara itu baik. Karena menurut catatan dari teman-teman dari polisian, itu kecelakaan yang paling banyak. Satu celaka kan langsung 30 orang. Betul. Nah, upayakan selektif. Ya, mana bayar lebih mahal sini nggak apa-apa, tapi aman. Tapi lebih aman. Karena saya juga udah minta kepada Kak Korlantas untuk Kapolres melakukan law enforcement. Jadi kalau ada bis yang tidak direncek itu harus berhenti, tidak boleh meneruskan perjalanan. Jadi lebih baik saya menghimbau pemilik bis itu juga realize bahwa bis itu mesti fit. Mereka yang mudik juga harus tahu persis dia naik bis yang preferred. Oke, baik, terima kasih. Masih. Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, atas waktunya kita ngobrol-ngobrol banyak soal mudik. Pemirsa juga simak tadi pesan-pesan dari Pak Menteri supaya mudik tahun ini dan juga nanti arus balik bisa berjalan aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kembali ke studio.